Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang cara aman memijahkan ikan lele. Dan sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kenapa video ini saya kasih judul cara aman memijahkan ikan lele? Karena sebenarnya memijahkan ikan lele ini sebenarnya mudah sekali ya teman-teman. Cuma hasil dari menetasnya telur itu sangat mempengaruhi ya. Maka dari itu saya membuat video yang ini teman-teman. Dan khususnya buat teman-teman yang pemula ya, jika teman-teman ingin memijahkan ikan lele atau budidaya ikan lele ya, kunci dari pemijahan ikan lele itu sebenarnya itu terletak pada indukan yang pertama ya, yang kedua adalah kolam, lalu yang keempat adalah air ya teman-teman. Sebenarnya itu tidak ada urutan 1 atau 2 atau 3 ya. Intinya yang ketiga itu adalah yang utama ya teman-teman. Jadi indukan, jika teman-teman sudah mempunyai indukan yang berkualitas, yang kedua adalah airnya harus bagus, yang ketiga adalah kolam. Untuk pembahasan yang pertama, untuk kolam pemijahan, saya sarankan buat teman-teman ya, ini untuk supaya lebih lebih maksimal lah ya, gunakanlah ukuran kolam yang sekiranya sebesar itu ya teman. Jangan yang kayak teman-teman yang kecil segini itu bisa, ini ukuran 1,5 kali 2,5 meter ya, dengan ketinggian air ketinggian kolam 50 cm dan ketinggian air 20 sampai 25 cm ya. Jadi saran saya menggunakan kolam yang ukuran 2 kali 3 teman-teman, 2 kali 4 sorry teman, itu 2 kali 4 ya. Untuk kolam itu sangat mempengaruhi sekali dalam sebuah hasil dari pemijahan ikan lele ya. Kenapa begitu? Karena jika teman-teman mungkin tidak percaya ya, mungkin teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya. Karena jika teman-teman belum mempraktekkan segala sesuatu hal itu, teman-teman tidak akan bisa mengetahui itu yang baik yang bagaimana ya. Tapi khusus untuk saya pribadi ya, saya suka menggunakan kolam pemijahan yang ukuran 2 kali 4 itu ya teman-teman, dengan satu buah paranet di tengah itu, dengan ukuran paranet 2 kali 1 120 ya, paranet yang di tengah itu ya, hitam-hitam itu teman. Kebetulan itu pas saya baru melakukan pemijahan tadi malam ya, 1, 2, dan 3 ini ya. Yang 2 yang itu sama yang ini belum netas teman-teman ya, belum bertelur ya, tapi yang di sana sudah ya. Dan yang kedua kita adalah membahas tentang indukan teman-teman. Kenapa indukan itu adalah bersifat penting? Karena tidak semua ikan lele yang bertelur ataupun perutnya besar ada telurnya itu semua bisa menetas teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham mana ikan lele yang khusus indukan atau yang sudah siap dijadikan indukan, dan mana yang belum siap dijadikan indukan ya. Teman-teman harus memilih. Sana kelihatan ya, itu ada indukan milik saya. Ini masih jam 6 ya teman-teman, itu belum mijah ya. Biasanya itu sampai jam 7 atau jam 8 itu baru mijah. Itu terah dari indukannya ya teman-teman. Mungkin belum terlalu tua, itu biasanya seperti itu. Kalau telurnya udah tua itu biasanya jam 6 pagi udah mulai keluar semua teman-teman ya. Bisa juga mempengaruhi suhu ya, juga bisa, ataupun tingkat kebisingan ya. Untuk teman-teman usahakan pilih indukan yang berkualitas dengan ciri-ciri sebagai
yang pernah saya upload kemarin mengenai tentang ciri indukan berkualitas ya. Dan yang ketiga yaitu adalah air, teman-teman ya. Air itu sangat mempengaruhi sekali dalam hasil sebuah pemijahan ikan lele, karena air itu adalah dari sumber pertama ataupun dari apa ya istilahnya itu, dari titik poin utama lah ya. Karena walaupun teman-teman airnya itu kelihatan jernih, tapi kalau pH-nya tidak stabil, maka yang terjadi adalah telur tidak akan menetas dengan baik ya, bahkan tidak menetas sama sekali. Itu sangat mempengaruhi sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman percuma kalau beli indukan sertifikat tapi kualitas airnya teman-teman itu tidak tahu ya, itu sangat mempengaruhi sekali ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman kalau untuk pemula ya, belilah alat pengukur pH teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman paham ini pH-nya berapa, pH-nya berapa, teman-teman akan paham dan akan mengetahui. Setelah teman-teman mengetahui ya, jadi penyebabnya dari air, bukan dari indukan. Kalau airnya sudah bagus dan kolamnya sudah memenuhi syarat, dan lalu apa kesalahannya? Kesalahan pada indukan berarti ya. Kalau ketiganya itu sudah sudah bagus semua, tapi hasil dari pembibitannya itu kurang maksimal, itu bisa pada kondisi cuaca teman-teman ya. Karena kemarin itu saya juga ngalamin ya teman-teman. Bahkan untuk saya sendiri saja itu sering sekali kualan ya. Kalau memang sudah berurusan dengan alam, saya katangan teman-teman ya. Jadi itu hanya Allah yang menentukan ya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau cuacanya nggak mendukung, wah itu nggak bisa kita bantah ya. Seperti contoh kemarin saya mijain ikan lele, pas cuacanya itu pada musim-musim pancaroba ya. Jadi siangnya itu panas sekali dan sorenya itu hujan. Wah itu yang kurang bagus teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memikirkan ya, usahakan jangan mijain ikan lele pada cuaca-cuaca seperti itu ya teman-teman. Karena ikan lele telur atau larva yang baru menetas itu cenderung akan kaget ya dengan panas ekstrim dan langsung diempas air dingin ya. Itu bisa mati total ya teman-teman. Kemarin soalnya saya mijain 3 kolam, 1, 2, 3, 4 kolam ya sama yang sana. Itu hasilnya cuma 2 kolam ini teman-teman ya. Percaya nggak percaya ya, ini sebagai pengalaman saja ya. Tapi sebagai pelaku budidaya pembibitan ikan lele, saya tidak kapok ya, karena itu sudah hal biasa. Dan buat teman-teman ya, jangan patah semangat ataupun putus asa dalam mencoba segala sesuatu hal yang memang teman-teman ingin capai tapi belum capai hasilnya yang maksimal. Teman-teman jangan sampai putus asa di tengah jalan ya, karena bisa jadi teman-teman yang seharusnya itu sudah mendapatkan ilmu, malah teman-teman malah mundur. Itu menurut saya itu suatu kebodohan tersendiri lah. Masa teman-teman sudah gagal, tahu kalau itu gagal, kok malah teman-teman mundur ya. Jadi kalau bisa dalam usaha apapun ya, jika teman-teman mengalami suatu kegagalan, itu jadikan suatu pembelajaran. Karena tanpa kegagalan teman-teman tidak akan tahu yang namanya ini akan jadi seperti ini, gagal seperti ini. Tidak ada semua hal yang sifatnya usaha itu langsung jadi ya teman-teman ya. Tidak ada, pasti akan mengalami suatu kegagalan teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan pemijahan, sedikit saran dari saya ya. Jika teman-teman memasukkan indukan ikan lele, itu usahakan masukkan pada sore hari ya. Setelah dimasukkan pada sore hari, jam-jamnya sekitar jam 4, jam 5 ya. Malam hari pun juga nggak apa-apa teman-teman. Itu kalau malam hari itu ya, usahakan jam 7, jam 7 maksimal lah ya. Saya nggak pernah lebih dari jam 7 ya, karena takutnya kemalaman ya. Lalu kita ngangkatnya jam pokoknya kalau sudah ambrol ya teman-teman ya, atau sudah keluar semua telurnya, itu kita bisa langsung ambil ya teman-teman. Jadi jika memang paginya itu belum keluar, kita bisa tunggu sampai jam 9 ya teman-teman. Biasanya jam 9 itu bisa keluar ya. Jika teman-teman ini pagi kok belum keluar
malah diambil, jangan diambil, jangan di apa ya, jangan ditengok-tengok lah ya. Pokoknya kita tunggu saja. Memang kalau pagi kita belum keluar, kita jangan diganggu ya, karena sifat pada ikan lele itu mungkin pemalu ya dia teman-teman ya, karena sering sekali saya melakukan pemijahan itu, kalau saya tengok-tengok itu nggak mau keluar ya. Dulu waktu saya belajar itu malamnya saya tengok udah keluar atau belum. Jam 3 saya tengok belum, udah keluar atau belum, malah nggak mau keluar ya teman-teman ya. Jadi jangan sering di tengok-tengok ya, biarin saja, nggak apa-apa. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan suatu hal mengenai tentang budidaya ikan lele, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga yang ingin kursus secara khusus melalui WA, untuk biaya pendaftaran kursus itu bisa tanyakan di WA ya, 08955255900004. Untuk pelatihan itu sampai 2 bulan ya. 2 bulan itu menurut saya sudah waktu yang lebih dari cukup untuk belajar dalam budidaya pembenihan ikan lele. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.